Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Ardian. Di sini saya akan mentutorkan tentang tugas S3, yaitu membuat peta penyebaran fasilitas merubah dari KMZ menjadi SHP, kemudian membuat peta tematik dan juga membuat peta tutupan lahan. Baik, langsung saja masuk ke tahap yang pertama, yaitu tentang peta perubahan merubah KMZ menjadi SHP. Oke, saya share screen. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuka Google Earth Pro untuk kita mencari data-data berupa KMZ yang ada di Google Earth Pro. Yang pertama saya akan membuat tentang penyebaran fasilitas sekolah, maka di sini saya cari fasilitas sekolah Desa Gempolan, karena saya mendapat kelurahan Gempolan dari pembagian dengan tim studio saya. Oke. Setelah mencari SD Gempolan, saya langsung mengklik SD 1 Gempolan. Terus langkah yang pertama yang dilakukan adalah klik Add Place Mark, kemudian diarahkan pada fasilitas sekolah yang bersangkutan, kemudian ganti namanya menjadi sesuai dengan objek yang telah dipilih. Karena di sini SD 1 Gempolan, maka di sini saya akan membuat SDN 01 Gempolan. Kemudian cari titik selanjutnya, yaitu SD Gempolan. Oh, itu ternyata beda titik. Saya mengklik di sini SDN 2 Gempolan. Baik, kita ulangi. Gempolan Karanganyar. Karena di sini kita sudah punya satu titik, maka kita harus save terlebih dahulu. Klik kanan, terus save place as, kemudian rubah namanya menjadi fasilitas sekolah Gempolan. Kemudian jika sudah di save, buka file yang di save tadi. Kemudian di drag. Aduh, maaf, saya ulangi. Oke. Jika sudah, maka selanjutnya kita menarik titik yang kedua, yaitu misalnya di SMPN 31 Atap Rejo. Sini kita titikin. SMPN 3 Atap Rejo. Jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita terus titikin titik-titik sekolah yang ada. Kemudian jika sudah, maka kita ganti fasilitas seperti fasilitas peribadatan, yaitu masjid di sini Gempolan. Hapus dulu layer yang tadi. Kalau udah di save. Baik, saya mulai. Di sini ada Masjid Al-Fatah. Dan jika sudah, lakukan cara seperti tadi. Save plus as. Kemudian buat di sini masjid, fasilitas masjid, fasilitas ibadah. Jika sudah, di drag kembali seperti tadi. Oke,
Jika sudah, cari titik objek selanjutnya. Di sini seperti Masjid At-Taqwa. Terus ganti namanya. Jika terus lakukan hal yang sama pada objek-objek yang berada di kelurahan tersebut. Jika sudah, kembali ke fasilitas ibadah, klik kanan, terus save plus as, untuk agar semua fasilitas yang sudah dipilih tadi atau objek yang dititikin tadi kembali ke save semua, maka bedain namanya dengan angka 1, kemudian save. Maka data yang sudah dititikin itu bakal tersave yang sesuai dengan titik objek yang telah ditentukan. Oke, di sini karena saya sudah menitik semua fasilitas untuk mengirit waktu, dan di sini kita bisa langsung eksekusi mengenai data yang sudah kita kumpulkan. Yang pertama, drag terlebih dahulu wilayah adminnya, kemudian masukin, karena saya tadi sudah menitikin, maka saya masukin fasilitas peribadatan, mohon maaf, kita ulangin, kemudian fasilitas perekonomian, kemudian juga ada fasilitas sekolah. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita save ini menjadi SAP. Caranya seperti apa? Dengan cara misalnya fasilitas sekolah, diklik kanan, kemudian ekspor dan save Peter as, kemudian pilih formatnya SAP, kemudian dibuka, pilih di folder yang mau disimpan, seperti contohnya saya sempat Sige praktikum Koko, maka di sini buat fasilitas sekolah. Maka yang tadinya KMZ akan menjadi SAP. Lakukan cara yang sama pada fasilitas perekonomian juga, ekspor, kemudian save Peter as, pilih formatnya SAP, kemudian klik titik 3 dan save. Saya save pada lokasi yang sama, fasilitas perekonomian. Maka fasilitas perekonomian akan otomatis menjadi SAP, di sini sudah ke-save, dan lakukan cara yang sama juga pada fasilitas ibadah. Fasilitas ibadah. Klik OK, dan fasilitas ibadah akan berubah menjadi SAP nantinya. Dan di sini kenapa tidak ada fasilitas kesehatan? Karena di wilayah Gempolan, wilayah kelurahan saya, tidak terdapat fasilitas kesehatan. Baik, mungkin itu saja untuk praktikum tugas yang pertama. Saya akan lanjut ke tugas praktikum yang kedua, yaitu mengenai pembuatan peta tematik. Oke, untuk pembuatan peta tematik, di sini saya telah memiliki klaster wilayah saya, dan saya juga sudah menyiapkan Excel untuk membuat peta tematiknya. Saya masukin dulu. Sini saya berikan di sini Excelnya sudah dirubah ke format yang bisa masuk ke QGIS, yaitu UTF. Oke, langkah yang pertama saya akan membuat peta tematik mengenai mengenai kepadatan penduduk. Maka langkah yang pertama adalah saya membuka dulu open attribute table. Di sini ada NEM 3 sebagai kecamatan, NEM 4 sebagai kelurahan. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya klik kanan, terus pencet klik properties. Kemudian jika sudah, klik join. Jika sudah, maka klik tanda tambah. Kemudian ICMI-nya ganti dengan Excel-nya. Kemudian join field-nya, karena tadi kalau itu yang ingin kita itu adalah NEM 4, maka buat hal NEM 4 karena kita ingin menyamakan kelurahan, dan NEM 4. NEM 4 di sini adalah nama kelurahan dari wilayah saya. Jika sudah, klik OK. Kemudian klik apply dan klik OK.
Jika sudah, kita cek terlebih dahulu apakah datanya sudah bergabung. Dan di sini ketika kita udah joinin, maka datanya sudah bergabung. Maka selanjutnya untuk membuat peta tematik adalah klik properties, kemudian ke symbology, kemudian ininya klik categorize, kemudian value-nya, karena kita ingin membuat tentang kepadatan penduduk, maka di sini kita membuat value-nya, kita pilih peta kepadatan penduduk. Kemudian ganti warnanya, misalnya seperti red, kemudian classify, dan lalu klik apply dan oke. Di sini bakal sudah ada peta yang mana semakin gelap warnanya, itu maka kepadatan penduduknya semakin padat. Kemudian saya juga akan membuat peta tematik untuk fasilitas perekonomian. Caranya sama, klik properties, kemudian join, kemudian klik tanda tambah, dan di sini ada data Excel-nya. Kemudian di sini juga NAM 4, dan di sini juga NAM 4. Tentunya oke. Terus klik apply dan klik OK. Maka langkah selanjutnya adalah kita buka open attribute table-nya, apakah sudah join atau belum. Dan di sini datanya sudah join, dan saya sini menggunakan angka prakesejahteraan. Dan di sini kita matiin dulu layer ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama, klik properties, kemudian symbology, kemudian categorize, dan langkah selanjutnya adalah mengganti value-nya menjadi prax atau prakartu sejahtera. Kemudian random color, sini sama kita gunakan red. Kemudian classify, dan kita klik OK. Maka peta tematik pun telah jadi. Mungkin seperti itu pembuatan peta tematik untuk di tutorial kali ini. Selanjutnya saya akan lanjut ke pembuatan peta tutupan lahan. Yang harus disediakan adalah di sini saya menggunakan software ArcGIS untuk membuat peta tutupan lahan. Yang tadi, yang pertama peta persebaran penduduk sama peta tematik saya menggunakan QGIS. Di sini sedang loading. Sedikit dulu. Teks ini QGIS saya keluarkan dulu. Oke, sini data-data yang dibutuhkan telah saya siapkan. Yang pertama adalah masukin SAP desa, karena ini ruang lingkupnya itu kelurahan. Kemudian buka mindset yang sudah di-download, masukin band 2, kemudian band 3, kemudian ini agak dalam, band 2 dan kemudian band 3. Kemudian masukin band 4 dan band 8 untuk mempertajam warna citranya. Baik, jika sudah, maka langkah selanjutnya adalah buka Spatial Analysis Tools, kemudian klik Extraction, kemudian Extract by Mass. Oke, di sini kita akan menggabungkan antara data Landsat-nya dengan data kelurahan saya. Maka saya mulai dari B2. Kemudian ininya Desa Gempolan dan klik OK. Oke, tunggu. Oke, sudah. Maka lakukan hal yang sama pada band 3 dan band 4 dan band 8. Selanjutnya adalah band 3. Band 3. Kemudian ininya menggunakan Desa Gempolan. Dan klik OK.
Oke, jika sudah, lakukan hal yang sama pada band 4-nya. Sini ada band 4, kemudian desa gempolan dan PO ini. Oke, dan selanjutnya adalah pada band 8 yang terakhir untuk mempertajam citra. Gempolan, oke. Baik, jika sudah semua, kita pergi ke Artificial Books kembali dengan Data Management Tools, kemudian cari raster, kemudian raster processing, dan klik Composite Band. Oke, karena di sini tadi saya sudah menggabungkan dengan wilayah studi saya, maka karena tips 20 itu B2, jadi dimulai dari tips 22, karena urutannya itu harusnya band 4, band 3, dan band 2. Oke, band 4, band 3, dan band 2. Dan klik OK, maka sedang loading. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah matikan. Buat melihat hasilnya, matikan itu semua layer yang sedang menyala. Oke, baik. Di sini sudah ada hasilnya, yang mana di sini citranya sudah jadi. Kemudian untuk mempertajam citranya, kita gunakan band 8, yang mana kita menggunakan dengan Grid Pen. Maaf, salah. Di sini kita menggunakan Compute Transparent, yang mana inputnya itu ada composite bandnya, dan di sini ada menggunakan yang sudah digabungkan dengan wilayah tadi, yaitu TIFF 23. Oke, sedang loading. Di sini hanya untuk mempertajam citranya dan lebih lumayan. Baik, langkah selanjutnya adalah kita mengklasifikasikan ininya, diganti terlebih dahulu, yaitu ekstraktif 22 composite band. Kemudian sebelumnya, jika teman-teman belum aktifkan, maka teman-teman bisa buka di customize, kemudian klik toolbar, kemudian teman-teman aktifkan image classification-nya jika sudah, seperti saya. Kemudian klik extension. Dalam extension ini maka dicentang semua, dan jika sudah maka teman-teman pilih ininya berupa circle untuk mengambil sampel. Nah, di sini kita bisa melakukan pengambilan sampel. Nah, di sini kita ambil sampel, bahwa ini adalah permukiman, dan di sini juga permukiman, dan di sini juga permukiman, kemudian di sini juga permukiman, kemudian di sini juga permukiman, dan di sini juga permukiman, kemudian di sini juga permukiman. Selanjutnya adalah gabungkan jika sudah. Sini beri nama permukiman. Kemudian ganti warnanya menjadi warna pemukiman, yaitu warna kuning. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa melakukan pengambilan sampel kembali, seperti ini adalah wilayah pertanian, ini juga wilayah pertanian, di sini juga wilayah pertanian, dan di sini juga wilayah pertanian, dan di sini juga wilayah pertanian. Ya, teman-teman mau ganti namanya dengan pertanian. Oke, kemudian ganti warnanya, pertanian adalah warna hijau. Kemudian bisa melakukan pengambilan sampel kembali, bahwasanya adalah wilayah hutan, dan ini juga wilayah hutan. Kemudian ini juga wilayah hutan. Teman-teman juga bisa menggabungkannya. Hutan, ganti warna dengan warna hijau yang kita. Jika sudah, maka teman-teman bisa melakukan pengesavean signature file, kemudian save divisi ini, saya save di unduhan,
Jangan saya beri nama hanya A, saya beri nama A. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa masuk ke classification, dan teman-teman klik maksimum, dan di sini ekstraktif 22 composite band, kemudian input signature filenya kita ambil yang telah kita save tadi. Itu duluan, dan di sini saya beri nama A tadi. Klik OK, dan kemudian klik OK. Maka peta tutupan lahan sudah terjadi. Yang mana di sini kita bisa lihat bahwa satu adalah permukiman, maka kita bisa mengganti warnanya dengan warna kuning. Kemudian angka 8 mau mengambangkan pertanian, maka kita ganti dengan warna hijau. Dan merah adalah hutan, maka kita bisa menggunakan warna hijau yang lebih cerah. Maka peta tutupan lahan sudah terjadi. Mungkin itu saja langkah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekurang jelasan dalam bentuk suara ataupun video. Terima kasih.